Kalau kita membaca berita-berita mengenai kasus korupsi di Indonesia itu rasanya kok di rakyat tuh gini amat gitu ya di Indonesia itu. Rasanya kesel gitu, masih bisa ketawa-tawa, kemudian eh, secara kultur itu tidak ada rasa malu sebagaimana pejabat-pejabat di berbagai negara di luar gitu ya. Kita lihat misalnya berita jam berapa ini beritanya. Yang jelas ini berita kemarin nih, 17 Agustus. Berbaru jam yang lalu. Setia Novanto bebas bersyarat kemunduran agenda pemberantasan korupsi. Ini judulnya dari bbc.com ya. Mantan Ketua DPR sekaligus terpidana kasus korupsi Setia Novanto atau Setnov ya. Kita masih ingat gitu ya kasusnya dia ketika apa itu drama Jidat Benjol gitu ya. Resmi bebas dari lapas Sukamiskin di Bandung, Jawa Barat setelah mendapatkan program pembebasan bersyarat dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Keputusan ini menuai kritik dari para pegiat dan pengamat. Salah satunya adalah Indonesia Corruption Watch. ICW menganggap pembebasan bersyarat Setnov sebagai bentuk dari kemunduran agenda pemberantasan korupsi gitu ya. Jadi pemotongan masa tahanan dan lain sebagainya itu tentu saja berlawanan dengan prinsip atau lebih tepatnya agenda pemberantasan korupsi secara umum gitu. Sudah banyak contohnya yang ini yang terbaru mungkin Setnov ini. Peneliti dari Transparency International Indonesia, Alvin Nicola, juga menganggap pembebasan bersyarat Setia Novanto ini merupakan masalah serius gitu. Kalau kita melihat dampak kerusakan dari korupsi ini itu sangat besar gitu ya, secara kultural, secara politik, secara hukum gitu. Karena semuanya jadi kacau gitu dari perencanaan anggaran yang sudah sebenarnya cukup untuk berkembangnya Indonesia sebagai suatu negara itu jadi terhambat secara sistemik gitu ya oleh praktek-praktek korup dari para pejabatnya. Jadi ini bukan hanya satu dua kasus, tapi secara sistemik memang secara sistem sudah sangat kacau ya. Saya ketika kita baca kasus korupsi di Indonesia tuh kita jadi bingung ini mulainya dari mana? Apakah perlu potong generasi gitu ya? Nah, tapi cara prakteknya bagaimana itu juga perlu pembahasan khusus gitu. Pembebasan ini memberikan sinyal bahwa koruptor besar bisa mendapatkan perlakuan istimewa meski telah merugikan negara dalam skandal EKTP senilai triliunan rupiah gitu. Kata Alvin pada BBC News Indonesia Senin 18. Oh ini, oh iya ini karena diperbarui jam yang lalu artikelnya. Ini artikel kemarin tapi ini juga ditambahin misalnya kutipan dari Alvin ini. Jadi bayangkan itu ya kerugiannya triliun ya secara tertulisnya gitu ya. Tapi dampak skala sosialnya gitu ya. Itu kan juga lebih dari itu gitu. Nah, ini bisa dijelaskan di paragraf selanjutnya ya. Alvin mengakui bahwa Setnov memang sudah melunasi uang pengganti, tapi cost of corruption atau dampak sosial dari korupsi yang dilakukan tidak pernah benar-benar bisa ditebus itu. Jadi kalau kita melihat suatu rentang sejarah itu sebagai timeline gitu ya. Kalau seorang pejabat elit itu di tingkat pusat itu melakukan korup dalam satu titik waktu gitu, itu bagaimanapun dia berusaha untuk menebusnya, itu nggak akan bisa gitu karena dampak negatifnya sudah terasa secara sistem gitu ya. Anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk misalnya pendidikan atau kesehatan dan sebagainya itu jadi bermasalah karena kasus korupsi ini. Dalam hal ini EKTP ini ya, masalah administrasi dan kerahasiaan data dan sebagainya gitu. Jadi kita melihat bahwa apapun yang dilakukan oleh seorang koruptor itu tidak akan bisa menggantikan kesalahan yang pernah dia perbuat gitu. Mungkin metafor yang tidak metafor yang mungkin saya agak ekstrim ya. Kita melihatnya misalnya dalam Islam itu saya pernah baca bahwa salah satu beberapa ulama itu mengatakan bahwa dosa pembunuh gitu, itu tidak
tidak bisa selesai gitu ya di dunia, karena yang dibunuh itu kan nggak bisa ini ya, nggak bisa merelakan ya, mengikhlaskan dirinya dibunuh gitu, uang sudah mati gitu. Kalau kita menganalogikan hal ini ya dalam dalam kasus korupsi ya, korupsi kan kalau dampaknya triliunan itu kan berhubungan dengan hidup halayak banyak orang ya, rakyat gitu secara umum. Kalau kemudian dana-dana misalnya itu misalnya korupsi kesehatan katakanlah begitu. Berapa banyak orang yang secara tidak langsung itu mati karena hal itu gitu. Karena biaya-biaya yang bisa digunakan untuk menunjang sistem kesehatan dan sebagainya itu dipotong oleh kasus korupsi tersebut gitu. Itu mau mengembalikan menebusnya gimana itu secara personal maupun secara moral dan sosial gitu. Kan nggak bisa gitu. Ini analogi yang mungkin ekstrim ya kalau dengan kematian ya. Tapi kita bisa melihat rasionalisasinya seperti itu. Ketika korupsi triliunan itu kan hajat hidup orang banyak gitu. Dan koruptor itu di Indonesia itu masih bisa senyum-senyum gitu ya. Tidak paham ya, tidak sadar bahwa dirinya itu sudah, atau sadar malah tapi kehilangan ini ya, rasa kemanusiaannya gitu ya, bahwa tindakannya itu merusak hajat hidup banyak orang di Indonesia. Jadi bagaimanapun apa yang dilakukan dia di kemudian hari, mau dalam sisa hidupnya itu menebusnya itu nggak bisa gitu. Secara kalkulasi sosial dan lain sebagainya. Itu ya kalau kita melihat skala dampak kerusakan dari korupsi. Kemudian di sini dilanjutkan efek jerahnya jadi semakin kabur ini ya. Ini bertolak belakang dengan prinsip bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa, tutur Alvin ya. Kalau mudah dimaafkan, mudah dimotong masa tahanan, bebas bersyarat dan lain sebagainya. Itu apa bedanya korupsi dengan kasus kriminal yang lain itu ya? Oh, nyatanya sama gitu ya, perlakuan secara hukum di Indonesia itu seperti itu gitu. Prinsip bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa dalam prakteknya tidak dilakukan gitu ya oleh para penegak hukum kita di negeri ini. Kemudian Menteri Imigrasi dan Pemasakan Imimpas Agus Andrianto menyatakan Setia Novanto bebas bersyarat berdasarkan putusan peninjauan kembali yang diajukan sebelumnya. Menurut Alvin, PK memang merupakan salah satu celah hukum yang memungkinkan individu berpengaruh menghindari pertanggungjawaban penuh itu. Jadi peninjauan kembali ini, celah-celah hukum seperti ini banyak digunakan oleh para pejabat yang terkena kasus korupsi gitu. Ada banyak celah-celah hukum itu bisa dimanfaatkan oleh para ini ya, orang-orang bangsat ini ya. Kita nggak perlu menggunakan diksi yang baik untuk orang-orang seperti ini. Memang apa yang dilakukan para koruptor itu memang bangsat benar, karena dampak kerusakannya itu tidak main-main dan mereka masih bisa ketika tertangkap masih senyum, kemudian ketika bebas juga masih senyum dan lain sebagainya. Jadi secara tidak ada remorse gitu ya, tidak ada rasa bersalah atau penyesalan gitu yang terlihat dari gestur gitu. Itu hal yang paling minimal gitu. Jadi kita tidak perlu menggunakan kata-kata halus untuk orang-orang seperti ini. Selain itu, perubahan hukum terkait pemberian remisi juga berpengaruh besar dalam perjalanan kasus hingga akhirnya bebas pada Sabtu lalu. Ini masih ada remisi dan lain-lain. Jadi bebasan bersyarat, celah hukum seperti itu, kemudian soal remisi dan lain sebagainya adalah di hari kemerdekaan dan lain sebagainya. Celah-celah seperti itu yang banyak digunakan oleh orang-orang bangsat ini. Bagaimana kronologi kasus Setnov dan apa celah hukumnya gitu. Kita baca biar kita tambah info soal celah-celah hukum di Indonesia. Ini mukanya itu masih ngeselin aja ya. Mending mati aja gitu. Pada 24 April 2018, Setia Novanto dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi KTP elektronik yang merugikan negara lebih dari 2,3 triliun. Bayangkan 2,3 triliun ya. Kerugian negara itu yang dihitung gitu ya. Kalau dampak lainnya, dampak sosial dan lain sebagainya, kalau dikalkulasi dalam bentuk rupiah ya itu lebih besar lagi gitu. Mantan ketua DPR dan ketua umum Golkar itu dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan denda 500 juta. Hak politiknya juga dicabut selama 5 tahun. Jadi kalau kita lihat ini ya,
apa namanya, hak politik itu cuma dicabut 5 tahun itu. Jadi nanti kalau itu sudah apa, sudah kembali hak politiknya, itu bisa nyalon lagi, kan gila gitu. Dan kita tahu lah, dalam banyak kasus akhirnya kepilih kembali itu ya, rakyatnya juga sama-sama gimana ya, bodohnya juga dalam dalam hal seperti ini gitu. Terdakwa juga dihukum membayar uang pengganti sebesar US$ 7,3 juta dikurangi 5 miliar yang sudah ditanggung pada penyidik KPK, kata Ketua Majelis Hakim Yanto kala itu. Selain itu, Setnov mendekam di Bui setelah menjalani masa tahanan setiap beberapa kali mendapatkan remisi dan pemotongan masa hukuman. Wah, enak banget ya. Korupsi di Indonesia itu masih dapat remisi atau pemotongan masa hukuman gitu. Remisi karena 17 Agustus itu. Merdeka itu bukan hanya bagi rakyat yang kerja keras itu ya. Merdeka itu juga bagi para koruptor dan kriminal-kriminal ini gitu. Setiap lebaran pada 2023 dan 2024, Setia mendapatkan remisi masing-masing 30 hari. Setia juga mendapatkan remisi 90 hari pada HUT ke-78 RI. Merdeka. Maka kita nggak kaget ketika orang-orang itu secara spontan itu melakukan perlawanan dengan misalnya simbol One Piece gitu. Wong realitasnya seperti itu, sudah sangat remuk gitu ya kondisi negara ini gitu. Mau siapapun yang terpilih itu kadang kita sebagai rakyat itu pesimis gitu. Karena secara sistem juga orang baik itu susah survive itu di dalam politik Indonesia. Pada 4 Juni lalu, Mahkamah Agung juga mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan Setnov. MA mengurangi masa hukuman Setia dari 15 tahun menjadi 12 tahun 6 bulan. Nah, ini kurang 2,5 tahun ya, berkurang 2,5 tahun. Lumayan ya, korting. Dengan pengurangan masa tahanan tersebut, Setia memenuhi syarat bebas bersyarat karena sudah menjalani 2/3 masa pidana. Dihitung 2/3-nya itu mendapatkan pembebasan bersyarat pada 16 Agustus 2025. Kata Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pemasyarakatan Jawa Barat, Kusnali, seperti dikutip kantor berita Antara. Setia Novanto duduk di persidangan setelah persidangan 24 April 2018. Namun, di Dirjen Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS, Mas Hudi menegaskan Setnov belum bisa berpolitik setelah bebas bersyarat. Mana tadi? Menurut Mas Hudi, Setnov harus menjalani wajib lapor hingga 1 April 2029. Hak politik itu berpulih setelah masalah wajib lapor berakhir dan dia dinyatakan bebas murni. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji pun masih belum bisa mengonfirmasi Setnov akan kembali ke partai tersebut atau tidak setelah bebas murni. Kayak gini tuh aja perlu dikonfirmasi ya, langsung ditolak gitu ya. Tentu kan pasti ada ini, ada pertemanan yang tidak selesai di kalangan para politisi ini ya. Bahkan kayak gini tuh perlu konfirmasi lagi, kembali ke partai tersebut atau tidak bebas murni. Sebagai partai politik itu ya untuk untuk melawan korupsi ya harusnya punya prinsip gitu ya, kalau yang sudah terkena kasus ya nggak bisa balik lagi gitu ya. Nyatanya ini kata-katanya juga masih menyebalkan gitu ya. Pun masih belum bisa mengonfirmasi Setnov akan kembali partai tersebut atau tidak setelah bebas murni. Seakan-akan masih ada peluang seperti itu, buat ditutup sekalian gitu ya. Jadi partai politik di Indonesia itu ya masih menampung orang-orang yang terlibat dalam tidak pidana gitu ya. Kriminal apapun bentuknya gitu masih bisa kembali ketika hak politiknya kembali gitu. Padahal tadi ya disebut bahwa korupsi itu adalah kejahatan luar biasa. Seharusnya punya partai politik juga bersama-sama itu menggunakan prinsip bahwa yang sudah ketangkap ya tidak bisa kembali gitu. Paling enggak memulai kultur seperti itu gitu. Nanti mungkin banyak apa itu namanya, masyarakat jadi empati terhadap partai politik ya, yang punya nilai seperti itu. Tapi kita mungkin hanya sekedar berharap ya di Indonesia wis kadung seperti ini ya, kondisi negaranya itu sudah korup seperti ini.
Beliau baru bebas, pasti butuh adaptasi, masuk pengurus menyita pikiran. Biarkan beliau menikmati hidup tanpa beban terlebih dahulu, kata Samuel. Bahasanya itu loh, yang menyebalkan sekali. Beliau pasti butuh adaptasi. Masuk pengurus menyita pikiran. Biarkan beliau menikmati hidupnya. Ini kan kurang ajar bener ya. Ini seakan-akan itu korupsi yang kemarin itu sudah dimaafkan karena dia sudah menjalani apa masa tahanannya gitu ya, sudah. Harus saya itu sampai heran gitu. Apa orang-orang apa itu politikus itu nggak punya ini punya nggak punya tim komunikasinya ya, PR-nya ya, public relation-nya, biar diksi-diksi seperti itu nggak keluar itu ya, diksi-diksi bodoh seperti ini, kata-kata bodoh seperti ini. Biarkan beliau menikmati hidup tanpa beban terlebih dahulu. Seakan-akan itu malah nunggu nanti ketika sudah siap, kami akan dengan senang hati menerimanya kembali gitu ya. Itu kayak orang lagi apa namanya, sekacau lah. Pak Novanto sudah menjalani permasalahan sebagai bekal saat menjalani hidup normal, insya Allah lebih baik. Kita itu bangsa pemaaf, jadi kita bisa lihat dari diksi-diksi politisi sendiri ya, itu sangat pemaaf sekali dengan para koruptor, dianggap teman gitu lah. Kalau sudah menjalani tahanan ya, insya Allah nanti lebih baik lagi. Sangat berkhusnudon sekali ya, ini kurang ajar betul. Ini pejabat-pejabat seperti ini tuh bikin kita geleng-geleng. Walaupun pembebasan ini sesuai hukum, pengamat menganggap Setnov dapat bebas karena beberapa celah hukum. Alvin lantas membahas perubahan mendasar dalam aturan pemberian remisi bagi koruptor. Pada 2021, Mahkamah Agung membatalkan pasal 34A ayat 1 huruf A dari Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Berdasarkan pasal itu, koruptor baru bisa mendapatkan remisi jika bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukan atau bisa dikenal sebutan justice kolaborator. Setelah pasal itu dihapus, terbit Peraturan Menteri Hukum dan HAM Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 yang tak lagi mengatur soal justice kolaborator. Menurut peraturan itu, syarat tambahan untuk seorang koruptor mendapatkan remisi hanya membayar denda dan uang pengganti yang telah diputuskan oleh pengadilan. Alvin menganggap peraturan ini memberikan diskresi yang luas untuk pemerintah. Akibatnya mekanisme pengawasan remisi menjadi tidak jelas. Jadi ini ya, peraturan seperti ini, celah-celah seperti ini itu banyak, menurut pengamat itu dampaknya negatif. Sehingga jadi judicial review, peninjauan kembali dari sistem parol, pembebasan bersyarat bisa dimanfaatkan untuk menghindari akuntabilitas penuh, ujar Alvin. Ya, jadi akuntabilitas penuh ya, tanggung jawab yang penuh. Kalau sudah ketahuan itu di Indonesia itu belum menjadi kultur yang. Walau secara teknis legal, pengurangan hukuman melalui judicial review dianggap celah yang memungkinkan individu berpengaruh menghindari pertanggungjawaban penuh, terutama ketika penjelasan publik tentang dasar novum atau bukti baru sangat minim. Lebih jauh, peneliti ICW, Wana Alamsyah, menganggap putusan MA ini menunjukkan pemerintah tidak serius memberikan efek jerah terhadap pelaku korupsi. Yang pelaku korupsinya temannya sendiri gitu ya. Masa bodoh dengan efek jerah gitu ya. Pemberian efek jerah melalui pidana badan dan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik masih sangat diperlukan di saat RUU perampasan aset juga masih mangkrak oleh pemerintah dan DPR. Ini ya, rancangan undang-undang perampasan ini juga masih mangkrak. Kemudian kita masih perlu ini ya, efek jerah melalui pidana badan dan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik masih sangat diperlukan ya. Itu kan sebenarnya kalau kita di logika sederhana saja ya, pencabutan hak politik itu ya, itu paling minimal gitu ya. Kalau sudah ketahuan korup, ya nggak bisa kembali gitu ya. Karena nanti siklusnya kalau dia kembali ya, perilaku itu nggak semudah wong yang baik aja bisa kena gitu ya. Apalagi yang udah terbukti dia itu korup gitu. Kalau kita mengharapkan kebaikan pada orang itu ya, biarkan dia itu ngurusi dirinya sendiri saja gitu ya. Setelah perilakunya yang membuat negara itu merugi ya, secara politik, secara sosial, secara ekonomi gitu. Biarkan dia ngurusi dirinya sendiri ya. Kalau perlu dihukum dengan sisa hidupnya itu untuk
kerja-kerja sosial dan lain sebagainya. Itu malah lebih lebih masuk akal daripada dia masih diberi uh, dikembalikan hak politiknya gitu. Kan nggak masuk akal gitu. Ngapain masih banyak yang itu menjanjikan ya, politisi yang menjanjikan yang masuk gitu daripada kita berharap pada orang-orang yang sudah terbukti dia pernah melakukan korupsi gitu. Gak usah berharap dengan orang-orang seperti itu. Itu sebenarnya kan sangat mendasar ya dalam praktek bernegara ya. Kalau kita lihat bahwa konsep-konsep mendasar soal negara ya, pembagian kekuasaan dan sebagainya, pembagian kekuasaan dan lain-lain itu kan sebenarnya untuk mencegah hal-hal seperti ini itu terjadi gitu ya. Tapi nyatanya di Indonesia hal yang mendasar saja itu tidak dilakukan itu. Bikin kita sebagai rakyat itu mau gimana lagi. Deret koruptor besar dibebaskan. Deret koruptor besar dibebaskan. Ini kita baca lanjutannya. Alvin mengaku khawatir karena pembebasan koruptor besar semata ini bukanlah kali pertama ya. Ini sudah menjadi rahasia umum ya. Biasa ya. Pada 2022, publik juga dikejutkan dengan pembebasan 23 koruptor, yang 5 diantaranya merupakan nama besar. 5 nama besar itu bebas dari BUI karena remisi yang mereka dapatkan dari Kementerian Hukum dan HAM pada 6 September 2022. Mereka adalah mantan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar ya. Wah, kita itu lengkap ya. Kalau kita baca nama-nama ini tuh lengkap ya. Hakim Konstitusi ya. Ngurusi hal paling penting dalam negara ya, konstitusional. Itu korup ya. Mantan Gubernur Jambi ya, gubernur ya. Mantan Menteri Agama, Menteri juga Surya Dharma Ali. Ini alma mater juga itu. Dan mantan Gubernur Banten, Ratu atau Gubernur banyak juga, mantan jaksa. Hukum nih, hukum politik, konstitusi. Kurang lengkap apa ya kalau dilihat dari deret ini ya. Dari semua lini itu sudah ada koruptornya gitu. Ngapain diberi hak politik lagi gitu ya dalam di Indonesia gitu ya. Nggak masuk akal. Kadang kita itu ketawa karena saking getirnya gitu ya. Saking lucunya negara ini. Mau gimana lagi? Pada 2014, Ratu Atto divonis 4 tahun penjara karena terbukti menyuap Akil Mokhtar sebesar 1 miliar untuk penanganan sengketa pilkada. Ini ya, sejak pemilu aja, masalah pemilu aja sudah korup ya. Apalagi kalau sudah terpilih. Dia juga divonis 5 tahun 6 bulan untuk kasus pengadaan alat kesehatan di Tangerang Selatan. Oh itu, alat kesehatan gitu. Yang itu hubungannya dengan nasib banyak orang kan. Nasib nyawa gitu ya, kesehatan. Korup juga. Kerugian negara akibat perbuatan alat itu mencapai 79,7 miliar. Gila sekali. Sementara itu, Surya Dharma Ali divonis hukuman penjara 6 tahun pada Januari 2016 karena terbukti menyalahgunakan jabatannya dan terlibat dalam korupsi penyelenggaraan haji pada 2012 sampai 2013. Oh ini, haji itu ya korup. Terakhir itu ada isu soal ini ya, kuota haji juga. Indonesia itu udah lengkap lah. Agamanya di bagian Kementerian Agamanya korup, hukumnya korup, politik korup, konstitusi juga dikorupsi. Gila ya. Hakim menganggap perbuatan Surya Dharma merupakan merugikan negara hingga 1,8 miliar. Patrialis Akbar divonis 8 tahun penjara pada 2017 karena terbukti menerima suap 10.000 US dollar atau 2,15 miliar dari imported daging sapi. Suap itu terkait dengan uji materi UU nomor 41 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan yang sedang ditangani MK. Pada 2018, Yumi Yola divonis 6 tahun penjara karena menerima suap terkait sejumlah proyek di Provinsi Jambi. Nilai gratifikasi yang diterima Yumi mencapai lebih dari 40 miliar. Banyak ya, kita lihat proyek-proyek itu dikorup ya, mulai dari tingkat wilayah lokal gitu ya. Mulai dari yang desa, kemudian provinsi, kabupaten, sampai nasional gitu. Semuanya ada koruptornya gitu. Pada 2020, Jasa Pinangki Sirna Malasari divonis 10 tahun penjara atas kasus korupsi pengurusan fatwa di Mahkamah Agung. MA ini ya. Aduh, komplit ya, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Pengurusan fatwa itu merupakan upaya agar terbenar kasus korupsi pengalihan hak tagih Jasi Bank Bali
Joko Chandra dapat kembali ke Indonesia tanpa menjalani hukuman 2 tahun. Pinangki menerima suap 500.000 US dollar dari Joko Chandra. Ia juga terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dengan total 375.229 US dollar. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemudian mengurangi masa hukuman Pinangki menjadi 4 tahun penjara, sebelumnya akhirnya bebas bersyarat pada 2022. Ini bebas bersyarat lagi. Pada 2023, ICW mencatat total 59 terdakwa koruptor divonis bebas dan lepas sepanjang tahun itu. Ya. Merdeka. Jadi buat apa setiap tahun kita merayakan kemerdekaannya secara simbolis itu ya, buat apa ini? Kalau kita masih bacaan kita tentang berita itu kayak gini gitu. 59 terdakwa koruptor divonis bebas. 2023. 2024, Kemenkumham juga memberikan remisi kepada 2.618 narapidana kasus korupsi dalam rangka perayaan HUT RI ke-79. Apa dampak pembebasan koruptor? Ini kita masuk ke bagian mulai masuki bagian akhir dari artikel ini. Alvin menganggap dampak pembebasan atau pemberian remisi kepada koruptor sangat serius. Moral publik tergerus, kepercayaan pada hukum melemah, budaya impunitas menguat, dan potensi ekonomi serta pembangunan nasional terganggu. Lengkap loh itu. Korupsi itu lengkap sekali ya kalau penjelasan dari Mas Alvin ini. Moral publik tergerus kalau kita lihat kasus apa itu namanya. Misalnya kita ngomongin Bupati kemarin ya, itu ada isu juga masalah korupsi juga ya. Malah nantangin rakyatnya soal kebijakan pajaknya dia. Malah nantangin rakyat itu kan goblok sekali itu ya. Ya moral publik tergerus ya, misalnya di kasus itu ya sudah nantangin rakyat, malah ada isu soal korupsi yang dia lakukan gitu. Nambahan moral publik jadi tergerus itu bisa jadi people power itu ya. Ada pembangkangan publik gitu ya. Kalau moral publik tergerus itu ya jadi kepercayaan pada hukum melemah gitu ya. Orang nggak bakal percaya lagi soal hukum. Misalnya ketika aparat penegak hukumnya seperti polisi itu juga melakukan tindak pidana yang sama gitu ya. Kemudian budaya impunitas menguat itu ya, kebal hukum itu ya, oleh para koruptor ini, dan potensi ekonomi secara pembangunan nasional terganggu. Jelas ini ya. Uang itu uang negara untuk pembangunan. Ya tentu saja efek dominonya itu ya berkelanjutan gitu ya. Sekali dia korup dalam skala yang masif itu ya, semuanya terganggu dari pusat ke daerah gitu. Padahal negara stagnan di situ-situ aja gitu. Problemnya muter-muter pada siklus lingkaran setan itu. Bikin orang akhirnya mengeluarkan hashtag hidup sekali kok hidupnya di Indonesia. Atau kata-kata serupa ya. Ya, pergi aja dulu dan lain sebagainya. Itu karena melihat bahwa negara tidak serius untuk menyelesaikan problem korupsi ini. Ia pun mendesak moratorium remisi untuk koruptor besar. Selain itu, kata Alvin, pengadilan juga harus ikut menilai putusan jaksa dan memasukkan tuntutan terkait remisi. Peninjauan eksternal juga harus diterapkan agar setiap hukuman menegakkan efek jera dan keadilan bagi rakyat. Bukan sekedar prosedur legal yang menguntungkan elit, tutur Alvin ini. Kalau kita lihat seperti belakang kemarin ya, kasus-kasus remisi politikus gitu ya. Itu kan jadi bargaining politik ya. Jadi permainan para elit untuk berbagi kekuasaan gitu ya, biar sama-sama enak gitu. Pada akhirnya jadi hukuman itu hanya permainan elit saja, itu bukan untuk penegakan hukum. Ini kan kacau kalau negaranya dibuat mainan seperti itu ya. Kita jadi bernegara itu cuma untuk sekedar guyonan aja gitu. Hanya sekedar seakan-akan negara itu hanya permainan monopoli ya. Permainan monopoli yang itu bagi-bagi aset gitu. Siapa saja yang terlibat korupsi KTP elektronik ini, dalam kasus korupsi yang menyeret Setnov, Pengadilan Tipikor juga menjatuhkan vonis bersalah pada 2 ex-pejabat Kementerian Dalam Negeri, yaitu Irman dan Sugiharto. Pengusaha Adi Narogong juga dijatuhi hukuman penjara karena dinyatakan terlibat 4 kali lipat proyek EKTP.
Sementara itu, Setia Novanto dianggap memiliki pengaruh untuk meloloskan jumlah anggaran KTP elektronik ketika dibahas di Komisi 2 DPR RI pada 2011 sampai 2012. Dalam pembelanya, ia menyatakan diri tidak bersalah dan membatas semua dakwaan. Setia waktu itu mengaku bertemu sejumlah pengusaha terkait KTP termasuk Andi Narogong dan Johannes Marlim yang kemudian tewas di Amerika Serikat. Ini. Pertemuan pertama berlangsung di sebuah hotel, disusul beberapa perjumpaan lain di rumahnya. Walau begitu, ia mengaku tak pernah menindaklanjuti permintaan mereka untuk mempengaruhi pengambilan keputusan di DPR terkait proyek EKTP. Ia mengaku merasa dijebak dalam kasus itu. Setnov mengakui dia memang mengembalikan uang sebesar 5 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun Setia mengklaim itu sebagai tanggung jawab atas perbuatan keponakannya Irvanto Hendra Pambuti yang menerima uang 5 miliar dari Andi Narogong dan diserahkan kepada semula anggota Komisi 2 DPR. Drama tabrak tiang listrik, sel mewah, dan pelesiran dari lapas ini ya hal-hal drama konyol yang pernah kita ikuti ya di media televisi ya elektronik. Kasus korupsi yang melibatkan Setia Novanto tak luput dari drama pada 2017 saat kasusnya masih diusut Komisi Pemberantasan Korupsi. Kala itu dia mengalami kecelakaan tunggal saat mobil yang membawanya menabrak tiang listrik tanda. Berita kecelakaan ini menarik perhatian publik dan muncul aneka meme bagi yang terkait dengan tiang listrik maupun kondisi Setia. Saat itu pengacara Setia Novanto menyebut kliennya benjol besar segede Pak. Ini ya, yang dulu itu lucu banget, konyol ya. Ramu tua, ini negaranya jadi dagelan yang seperti ini ya. Polisi menyelidiki kecelakaan untuk memastikan tidak ada unsur rekayasa. KPK berbenah Novanto diduga ikut terlibat dalam kasus korupsi pengadaan KTP elektronik dan menetapkannya sebagai tersangka. Tapi Setia Novanto membawa keputusan KPK itu ke pra-peradilan yang ia menangkan, tapi KPK menetapkannya kembali sebagai tersangka. Pada September 2018, saat melakukan inspeksi mendadak ke Lapas Sukamiskin, Ombudsman RI menemukan Samar Selatan bukan lebih luas dibandingkan sel tampilannya. Wah, ini sudah ketangkap, tapi bisa menikmati sel mewah gitu. Yang dulu pernah, kayaknya Mata Najwa juga ya, kalau saya lupa membahas ini. Di kamar sel sana, Ombudsman menemukan kloset duduk fasilitas yang tidak dimiliki napi lainnya. Jadi di koruptor di Indonesia itu enak banget ya. Udah ketangkap, masih punya uang lah untuk membeli ini ya, gaya hidup di penjara dan lain sebagainya. Nanti kembali ke masyarakat, jalani beberapa tahun, nanti bisa maju kembali di arena politik. Kan enak banget ya hidupnya. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung saat itu, Tejo Harwanto, berkilas Setnov terkesan lebih mewah latar dindingnya dilapisi plywood atau lapisan kayu. Ingin baik sih. Wis kelihatan itu masih ngeles gitu ya. Orang-orang Indonesia tuh konyol-konyol ya. Sibuk ngeles, sibuk klarifikasi gitu. Nggak ada budaya untuk mengakui ya, keliru gitu, terus mundur gitu. Sangat sulit. Gitu. Menurut Tejo, plywood dipasang untuk mengantisipasi dinding sel rapuh akibat terembesan air hujan. Ini masih menggunakan atribut-atribut keagamaan seperti ini. Setelah itu pada pertengahan 2019, 2 orang pegawai Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin Bandung dijatuhi hukuman disiplin setelah terbidang Setnov pergi ke toko bangunan di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat di sela-sela izin berobat. Ini sih masih bisa wirawiri gitu. Sisa pelesiran gitu. Kata pelesiran ini berawal dari beredarnya foto Setnov di sebuah toko bangunan yang terletak di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Dalam foto tersebut, saat tampak mengenakan kemeja lengan pendek, memakai topi hitam dan masker yang menutup wajah. Dia tampak berbincang dengan seorang perempuan berjilbab yang tengah menatap sebuah benang merah. Akibat kasus ini, tugas pengawalan berinisial SS kemudian mendapat sanksi penundaan gaji, sedangkan komandannya berinisial YAP dijatuhi sanksi penundaan kenaikan pangkat. Ini enak banget ya ini juga ya. Cuma penundaan gaji sama penundaan kenaikan pangkat itu. Jadi masih bisa kerja gitu ya. Kan kurang ajar betul ini. Topik terkait politik, hukum, Indonesia, korupsi. Jadi itu silahkan teman-teman berkomentar soal ini ya. Mau diapakan itu ya. Kita itu untuk solusi yang menyeluruh dari kasus korupsi di Indonesia itu bagaimana ya caranya ya, praktisnya itu seperti apa. Karena saya melihat itu sudah sangat ini ya, parahnya gitu, kita sampai bingung mau mulai dari mana. Mungkin itu ya racauan saya soal korupsi di Indonesia ya. Kita hanya mungkin melihat bahwa negara itu jadi cuma sekedar guyonan aja gitu ya. Tapi juga
negara itu dilawan dengan meme ya, kayak atau dengan simbol-simbol perlawanan seperti One Piece itu ya. Ini malah marah gitu ya. Uang negaranya digebak-gebianan takut sama simbol-simbol kayak gitu ya. Memang lucu banget, lucu sekali negara ini. Mungkin itu teman-teman silahkan berkomentar di kolom komentar.